secara lengkap, yang nantinya di bawahnya nanti kita sampaikan juga. Tapi dari Dewan Pengawas ada Bapak Erick Thohir, Bapak Mulyaman Hadad, dan juga para Menko dan Menseknek itu ada di dalam Dewan Pengawas. Dan kemudian dilanjutkan oleh di Dewan Pengarah. Ini memang kami meminta dan alhamdulillah saat ini sudah disetujui, ada Bapak Insinyur Joko Widodo dan juga Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Dewan Pengarah, karena dengan pengalaman beliau selama 10 tahun dan 10 tahun memimpin negara ini tentunya akan memberikan kontribusi yang sangat positif terhadap jalannya dan antara ke depannya. Kemudian di Dewan Penasehat, ini bisa dilihat nggak ya? Kalau teman-teman udah bisa ya, oke. Di Dewan Penasehat ini kita mulai seperti disampaikan bahwa pertama ada Bapak Ray Dalio. Bapak Ray Dalio, alhamdulillah sebagai Dewan Penasehat, seperti kita bersama, dia adalah salah satu investor paling berhasil, consider paling berhasil di dunia, dengan hedge fund terbesar, salah satu terbesar di dunia, dengan aset kelolaan sebesar $124 miliar atau 1.984 triliun, dan beliau pun juga menjadi penasehat makroekonomi untuk di banyak negara seperti di China salah satunya dan di banyak negara lainnya, dan alhamdulillah Ray Dalio akan menjadi salah satu Dewan Penasehat dari Danantara. Berikutnya adalah Pak Helman Sitohang. Pak Helman Sitohang ini adalah bangkit terkemuka asal Indonesia yang pernah menjabat sebagai CEO dari Credit Suisse Asia Pacific dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021, dan sekarang juga menjadi advisor di Blackstone, yang dimana adalah salah satu private equity terbesar di dunia. Dia juga satu advisor di Blackstone. Ini juga menjadi salah satu tim penasehat dari Danantara dengan pengalaman beliau yang sangat luar biasa. Tentunya kami yakin juga akan memberikan kontribusi yang positif terhadap Danantara. Next, yang berikutnya adalah Jeffrey Sachs sebagai salah satu Dewan Penasehat. Seperti kita ketahui, beliau PhD, MA, semuanya di Harvard University, dan peran dari beliau itu dalam pengalaman yang sangat luar biasa dari berbanyak hal, menulis banyak buku dan beberapa karya penting seperti Developing Country Debt and Economic Performance, membahas ulang tentang ekonomi Indonesia. Jadi beliau juga sangat memahami ekonomi bukannya di dunia tapi di Indonesia, di ASEAN ini sangat memahami, sehingga tentunya bisa memberikan different aspek dari different angle apabila kita melakukan investasi terutama di Indonesia, di ASEAN maupun di dunia. Jadi dari Jeffrey Sachs juga sudah menyatakan bersedia, dan beliau juga pernah menjadi penasehat dari 3 sekjen PBB dalam kebijakan pembangunan global. Berikutnya adalah Chapman Taylor. Chapman Taylor ini salah satu penasehat kita juga. Dia adalah salah satu equity portfolio yang di Capital Group dengan pengalaman lebih dari 33 tahun. Dan banyak fokus memang di negara-negara ASEAN, terutama investasinya di Indonesia, Filipina, Malaysia, dan juga Selandia Baru. Dan ia dikenal sebagai kepemimpinannya dalam industri investasi dan kontribusinya dalam dunia terutama pendidikan, kontribusinya sangat besar. Dan investasi yang akan kita lakukan ke depannya. Berikutnya, next, adalah Thaksin Shinawatra. Kita ketemu bersama, ini adalah salah satu Perdana Menteri Thailand pada tahun 2001 sampai dengan 2006. Dan beliau juga menjadi penasehat dari Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Dan di bawah kepemimpinannya beliau, PDB Thailand naik dari 4,9 triliun baht ke 7,1 triliun baht dalam 5 tahun. Jadi ini juga untuk memberikan different angle apabila kita juga ingin berinvestasi di negara-negara ASEAN-nya
nanti di kemudian. Ini akan memperkaya kita semata-mata dari segi keuangan atau finansial, tapi juga pada saat berinvestasi di negara lain kita harus melihat sektor-sektor lainnya, baik dari ekonominya, politiknya, dan juga faktor dari sustainability-nya. Next. Oh, itu tadi dari Dewan Penasehat. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah Komite Pengawasan dan Akuntabilitas Danantara, yang dimana di sini itu kalau dilihat kolomnya ada di sebelah kiri di bawahnya penasehat. Di situ kalau kita lihat ada ketua dari PPATK, ketua KPK, ketua BPK, ketua BPKP, Kapolri, dan Jaksa Agung. Jadi di Danantara kita sangat terbuka gitu untuk anytime mereka melihat kita, menganalisa kita. Jadi kita sangat terbuka. Justru ini juga memberikan, saya yakin kenyamanan dan juga sesuai dengan prinsip kita adalah selalu terbuka, transparan dalam semua tindakan yang kita lakukan. Jadi itu di Komite Pengawasan dan Akuntabilitas. Next. Nah, sekarang kita masuk. Download Metro TV Extend sekarang.